Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Berjumpa lagi di Philip Morning Market Call untuk hari Senin 25 Juli 2022. Dan seperti biasa untuk memulai aktivitas pagi hari Bapak dan Ibu, kami dari Philip Sekuritas Indonesia akan membawakan webinar pagi dan seperti biasa dengan pembahasan pertama mengenai penutupan indeks harga saham gabungan yang mana IHSG ditutup menguat 0,33% pada perdagangan Jumat kemarin. Di tengah Asia yang juga optimis setelah adanya uh, data ekonomi Amerika Serikat ya yang keluar lebih rendah daripada ekspektasi dan itu sedikit mengurangi kekhawatiran yang muncul mengenai adanya lonjakan inflasi yang akan terjadi di Amerika Serikat setidaknya untuk saat ini. Dari pasar tenaga kerja, jumlah orang yang pertama kali mencairkan tunjangan pengangguran atau initial jobless claim bertambah 251.000 atau masih mencatatkan kenaikan dari penambahan pekerja pada minggu sebelumnya. Dan di tengah itu juga investor sedang memantau data lapangan pekerjaan di tengah semakin banyaknya perusahaan yang mengabarkan akan menunda perekrutan pegawai baru atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. FTSE menguat tipis dan juga disusul oleh DAX masing-masing 0,08% dan 0,05%. Kemudian disusul oleh Wall Street pada penutupan Jumat kemarin yang mana kompak melemah 1,87% untuk Nasdaq, disusul S&P 500 sebesar 0,93%, dan yang terakhir ada Dow Jones yang melemah 0,43%. Data manufacturing yang dikeluarkan oleh The Fed area wilayah Philadelphia mengalami atau mencatatkan penurunan ke level minus 12,3 skala indeks di bulan Juli atau terendah sejak Mei 2020. Dan jauh di bawah estimasi yang diperkirakan berada di level 0 skala indeks. Data manufacturing yang dikeluarkan oleh The Fed Philadelphia ini menunjukkan adanya penurunan selama 4 bulan berturut-turut. Kemudian untuk pasar komoditas, harga minyak mentah masih terpantau melemah dengan munculnya kekhawatiran akan permintaan minyak yang terganggu ya ataupun yang akan terpengaruhi akibat bertambahnya persediaan gasolin atau bensin di Amerika Serikat dan juga kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan oleh Europe Central Bank. Selain itu, pulihnya pasokan minyak dari Libya serta pembukaan kembali jaringan pipa gas Nord Stream 1 oleh Rusia berhasil meredakan kecemasan mengenai pasokan minyak. Dari harga batu bara, kami lihat masih terpantau menguat 6,30%, masih di tengah sentimen ekspor yang dicatatkan oleh Australia yang mulai pulih akibat dari railroad ataupun jalur kereta yang sudah mulai beroperasi ya setelah adanya banjir dan juga badai yang melanda sebagian wilayah, dan juga adanya pembukaan jaringan pipa gas Nord Stream dari Rusia yang mengarah kepada negara Jerman yang dibuka, namun dengan utilitas ataupun kapasitas ya, kapasitas supply sebesar 40%. CPO masih terpantau menguat 4,33% di level 3.883 pada perdagangan kemarin. Dari perdagangan Jumat kemarin, IHSG ataupun investor asing mencatatkan jual bersih senilai 470,3 miliar rupiah. Dengan begitu, kumulatif secara year to date masih mencatatkan adanya inflow atau arus kas masuk ya di pasar saham kita senilai 47,5 triliun rupiah. Untuk data saham 5 besar saham yang diakumulasi atau yang dibeli oleh investor asing dan juga yang dilepas oleh investor asing dapat disaksikan di slide ini.
Untuk hari ini IHSG kami memiliki proyeksi lebih cenderung ke arah bearish dengan rentang support dan resisten berada di kisaran 6.790 dan 6.970. Untuk berita korporasi, kami mencatatkan diantaranya ada TAPG atau PT Triputra Agro Persada Tbk yang mencatatkan net profit tumbuh 339% secara year on year ke level 1,78 triliun rupiah di kuartal pertama atau kuartal kedua maksud kami di tahun 2022. Yang kedua ada CMRY atau PT Cisarua Mountain Dairy Tbk yang membukukan kenaikan laba bersih sebesar 59,4% secara year on year ke level 581,1 miliar rupiah sepanjang kuartal kedua tahun 2022. Dari keterbukaan informasi, penjualan bersih tercatat tumbuh 98,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusi penjualan dari produk olahan meningkat 1,82 triliun hingga semester 1 2022. Dan yang terakhir ada LPPF, mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 72,5% secara year on year, atau meningkat menjadi 918,4 miliar rupiah sepanjang kuartal kedua tahun 2022. Dari top line, LPPF mencatatkan pendapatan tumbuh 5,4% secara year on year atau senilai 3,76 triliun rupiah. Disusul oleh beban pokok yang bisa ditekan 7,4% dari 1,29 triliun menjadi 1,19 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Beralih dari berita korporasi, kami bawakan rekomendasi untuk pagi hari ini. Yang pertama ada BRMS atau Bumi Resources Mineral Tbk, yang mana candle terakhir membentuk satu pola bullish dan mengindikasikan adanya reversal di area EMA 90. Stochastic oscillator masih cukup positif jika kita lihat. Dengan adanya breakout juga di area EMA 21 menunjukkan adanya satu kemungkinan reversal ya atau pembalikan arah. Dengan begitu bisa dipantau di area 238 sampai 240 untuk area trade buy jika Bapak dan Ibu merencanakan untuk masuk ke saham BRMS. Kemudian untuk target price pertama kami bisa sarankan di 268 dan target price kedua berada di kisaran 288. Sedangkan untuk stop loss kami rekomendasikan atau kami sarankan perhatikan area 212. Yang kedua ada ENAK atau Cham Resto Indonesia Tbk yang juga dari pola terakhir membentuk atau mengindikasikan adanya reversal setelah adanya pencapaian atau penyentuhan area EMA 21. Candle terakhir membentuk full body candle bullish dengan dorongan stochastic oscillator yang masih positif. Trade buy jika ingin diperhatikan saham tersebut ada di area 1560. Target price pertama yang kami sarankan berada di kisaran 1635 dan target price kedua berada di kisaran 1680. Kemudian untuk stop loss atau area terakhir atau batasan risiko kami sarankan berada di kisaran 1485. Yang ketiga ada Pegas atau perusahaan gas negara Tbk. Pegas juga membentuk satu pola bullish harami di perdagangan kemarin
Dan sebenarnya Pegas ini masih mencoba untuk menembus ya atau breakout area EMA 21 dan juga 34, namun kita masih perlu lihat lagi kelanjutan dari pembukaan hari ini dan juga pergerakan Pegas seperti apa. Jika memang ada satu sinyal yang cukup baik ya, yang bisa dilihat untuk pergerakan Pegas hari ini, bisa diperhatikan area 1605 untuk trade buy jika Bapak dan Ibu tertarik untuk masuk ke Pegas dengan target price pertama di 1715 atau 1715 dan target price kedua ada di 1780. Untuk stop loss kami sarankan berada di kisaran area support terdekat yaitu di kisaran 1495. Selanjutnya dari agenda edukasi Philips Sekuritas Indonesia di minggu ini, yang pertama ada kupas tuntas cara penggunaan 3 indikator, MACD, stokastik, dan EMA. Acara ini akan diadakan di hari Selasa 26 Juli 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan agenda yang kedua yaitu prospek emiten menara telekomunikasi yang akan diadakan di hari Rabu 27 Juli 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini seluruhnya gratis untuk Bapak dan Ibu peserta Philip Morning Market Call. Dengan cara pendaftaran bisa langsung akses link Zoom yang tertera di slide ini, dan ketika ada kolom pendaftaran, Bapak dan Ibu disarankan menggunakan nama yang lengkap dan juga email yang masih digunakan. Acara ini cocok untuk Bapak dan Ibu yang ingin memperdalam analisa dan kemampuan teknikal, yaitu khususnya penggunaan indikator. Dan yang kedua ini cocok untuk Bapak dan Ibu yang sedang mencari emiten apa yang cocok untuk diinvestasikan di sisa tahun ini. Kita bisa sarankan mungkin untuk diperhatikan dan juga dikupas tuntas mengenai menara telekomunikasi sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat prospek dan juga kemampuan dari emiten-emiten yang ada di subsektor telekomunikasi tersebut. Dan seperti biasa kita buka sesi tanya-jawab. Saya akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Dan dengan begitu kita akan kembali 1 menit lagi dengan pertanyaan pertama.
Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menunggu. Kita bisa mulai untuk pertanyaan pertama mengenai INCO dan MDKA, pergerakan teknikal dan juga proyeksinya. Kalau kita lihat dari INCO, ada satu rebound ya, mendekati area support. Kalau bisa kita lihat di sini, INCO punya area support di kisaran 4.620-an, dan itu sebenarnya tidak tepat ya, menyentuh area support tadi, tapi mungkin setelah adanya penurunan yang cukup dalam yang terjadi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 2 sampai 3 bulan terakhir ya kurang lebih, INCO menunjukkan adanya satu rebound dan juga penembusan area EMA 24. Ini menjadi tanda yang sebenarnya cukup baik ya, awalan yang cukup baik. Support ataupun resisten klasik yang ditembus juga itu ada di kisaran 5425. Perhatikan adanya breakout di area EMA 24. Dengan begitu kami rasa target selanjutnya ya untuk INCO kurang lebih berada di kisaran EMA 90. Ada di kisaran 6.100-an ya, mungkin untuk target harga terdekat. Dan bagaimana proyeksinya, sebenarnya kita perlu lihat lagi nih. Di sini harus ada breakout di area EMA 90, dan untuk pergerakan selanjutnya seharusnya INCO ini cenderung bergerak di atas area EMA jangka panjang ya, di EMA 90-nya, karena itu akan memberikan tanda yang lebih jelas ya untuk INCO bergerak ataupun rebound, meninggalkan channel bearish-nya yang sudah terjadi. Kemarin itu kita coba lihat lagi ya, dia memang agaknya cukup jauh ya dari support kemarin. Mungkin bisa dilihat dulu aja INCO bagaimana pergerakan hari ini, dan selebihnya mungkin bisa ditunggu aja di 6.100 untuk taking profit, karena ya dengan adanya rebound ini sebenarnya akan apa ya, satu sisi akan memberikan kemungkinan koreksi, tapi nanti kan koreksinya kita perlu lihat lagi nih sejauh apa. Apakah dia masih bertahan di atas area EMA 24 dan 13, atau sebaliknya dia kembali bergerak di bawah, dan dengan begitu ada baiknya diperhatikan lagi karena takutnya area support yang di 4620 itu yang belum dicapai itu akan tercapai dan kemungkinan ditembus. Sampai saat ini sih masih bearish, tapi dari jangka pendek masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatannya seperti itu. Lanjut ada MDKA, kalau ini pun juga sama, saya rasa bisa tunggu lagi nanti ketika MDKA ini coba uji area EMA 90 ya. Mungkin ada di kisaran 4.200-an, 4.200 sampai 4.420, itu udah paling tinggi saya rasa. Karena historisnya mungkin dia akan ketika sudah melampaui area EMA 24 atau breakout di area EMA 24, target harga selanjutnya mungkin akan mendekati area EMA 90 ya. Di sini sih mungkin resisten cukup jauh, karena di sini resisten klasik sebenarnya ada di kisaran 4.710. Sangat jauh, jadi kita bisa gunakan aja dynamic resisten di EMA 90 untuk taking profit atau target price selanjutnya. Secara keseluruhan MDKA kami bisa katakan masih dalam fase bearish. Dengan begitu waspadai ketika ada strategi yang lebih ke arah jangka menengah, karena itu akan memberikan potensi ya, masih memberikan potensi adanya bearish. Jadi kurang baik atau kurang cocok untuk digunakan strategi jangka menengah. Lanjut, mungkin INCO dan juga MDKA juga sudah dibahas ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan yang sama. Pertanyaan selanjutnya ada ITMG dan ada ENRG. Untuk ITMG juga kami rasa masih baik. Dari minor trend ini mungkin kita bisa gambar aja trend line-nya. Jadi mungkin ini ya sekaligus juga pattern ya. Pattern-nya masih cukup baik, jadi saya rasa
Bisa diperhatikan target harga selanjutnya di area resisten klasik di kisaran 37.000, karena kalau kita lihat dari secondary ya, secondary-nya mungkin saya gambarin aja swing low dan swing high-nya aja. Oke, seperti ini jadi polanya ataupun apa namanya, formasinya masih bullish ya, masih dengan adanya higher high dan juga higher low. Ini masih menunjukkan adanya kemungkinan ITMG untuk lanjut di area bullish-nya. Target price terdekat di 37.000 setelah adanya pencapaian di Fibonacci retracement 0,618. Di sini dia udah dilampaui ya area target price pertama, jadi target price kedua 37.000. Waspadai ketika ITMG bergerak di bawah, sebentar, kita coba lihat dulu. Waspadai pergerakan ITMG ketika bergerak di bawah 32.275 sampai 31.550. Kalau ada pergerakan yang mengarah ke area tersebut bisa dimulai diwaspadai. Kalau belum capai resisten ya, kalau nanti capai resisten kemudian dia koreksi, mungkin itu bisa dikatakan koreksi yang wajar. Tapi kalau belum sampai 37.000 dia koreksi, itu udah agaknya berhati-hati ya untuk ITMG. Lanjut ENRG, ini awal dari breakout yang pertama sebenarnya ya. Resisten dia juga ada di kisaran 254, ini belum, atau mungkin masih mencoba untuk ditembus terlebih dahulu ya. Karena kemarin itu dia tutup di bawah 254, jadi asumsinya 254 ini masih jadi resisten kuat. Setidaknya untuk jangka pendek. Jadi mungkin bisa diperhatikan hari ini, kalau memang Bapak dan Ibu sudah ambil posisi, saya rasa target harga di kisaran 285. Itu udah target price kedua mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Target price pertama di 271 atau 272 ya fraksi harga. Seperti itu. Masih layak, masih menarik mungkin untuk diperhatikan. Saham energi. Lanjut ada Elsa, kemudian juga ada Antam. Kalau untuk Elsa, bisa dilihat dulu aja atau diperhatikan dulu, karena takutnya Elsa ini nggak akan bertahan lama, dia bergerak di atas EMA 90, karena secara historical pun juga begitu ya. Nggak begitu bisa bertahan di atas EMA 90 atau menunjukkan bahwa Elsa ini sudah berada di area reversalnya. Tapi yang bisa kita lihat sampai saat ini Elsa cukup sideways ya, konsolidasi di area EMA 90, waspadai ketika Elsa kembali tembus di bawah area 294 sampai 290 ya. Kalau memang sudah ada breakout di bawah area tersebut, bisa langsung dijauhkan aja, atau kalau yang sudah punya bisa langsung lepas ya, atau entah cut loss ataupun bisa realisasikan keuntungan berapapun ya, ketika Bapak dan Ibu sudah punya posisi sebelumnya. Yang kedua ada Antam, kemudian tadi ada Harum juga yang belum kita bahas. Kalau untuk Antam sebenarnya pergerakan hari ini sih udah baiknya dilepas aja ya, atau udah ditinggalin aja. Karena ini bertepatan di area EMA 24, yang kami rasa akan menjadi resisten kuat. Setidaknya untuk saat ini ya, karena Antam masih dalam channeling bearish-nya, masih belum ada tanda reversal, dari pattern chart-nya juga belum ada tanda-tanda yang lebih jelas atau lebih meyakinkan ya adanya reversal, tapi sebaliknya masih dalam rentang bearish dan EMA 24 berpotensi menjadi area resisten kuat. Lanjut ada Harum. Harum kemarin tembus area EMA 24, hari ini mungkin karena masih pembukaan ya, dia masih di posisi yang menguat tipis 0,92%. Harum juga sebenarnya bisa dilihat dulu aja, dipantau dulu pergerakannya, karena
dikhawatirkan ketika saham itu sudah bergerak dalam tren bearish-nya, EMA 13 dan 24 yang menjadi resisten, itu akan menahan kembali pergerakan dari saham tersebut. Di sini Harum ya yang menjadi case-nya. Dia coba uji di area EMA 24 dan sampai saat ini kita belum bisa lihat apakah EMA 24 ini bisa ditembus atau enggak karena ini masih awal dari fase breakout. Jadi agaknya berhati-hati dan mungkin masukkan aja dulu ke dalam watchlist ya. Saham selanjutnya ada Adaro, kemudian LSIP. Adaro ini sebenarnya masih bertahan di area EMA 24 dan 90 sebenarnya. Masih cukup positif kalau kita lihat pergerakan Adaro. Jika diasumsikan dia akan bertahan di atas area EMA 90 dan juga 24-nya. Tapi sayangnya kalau tiba-tiba Adaro ini tembus di bawah EMA 90 atau di area kurang lebih 2920 ya, 2920 sampai 2870 agaknya diwaspadai kemungkinan kelanjutan dari bearish trend-nya. Seperti itu. Selama masih berada di atas dua area support tadi sih saya rasa Adaro masih bisa di hold ya. Di hold atau mungkin bisa masuk kembali ya kalau yang belum punya bisa jadikan entry buy. Karena dia sebenarnya masih punya gap dan untuk emiten-emiten sejenis sebenarnya ada beberapa yang sudah bergerak dalam fase bullish. Jadi ini Adaro memang masih awal ya, masih dalam indikasi awal bullish trend-nya gitu. Selanjutnya untuk LSIP, saya rasa target harga selanjutnya, kalau saya pribadi sih lebih senang untuk coba tunggu di area EMA 90 ya. EMA 90 itu ada di kisaran 1280. 1280 itu untuk target price selanjutnya. Jadi untuk untuk target harga yang lebih tinggi lagi atau target harga yang lebih lanjut, saya rasa coba perhatikan dulu aja di EMA 90. Karena kalau ada breakout dan juga pattern yang cukup jelas mengindikasikan adanya keberlanjutan dari fase bullish, saya rasa itu mulai bisa diakumulasi. Jadi kalau belum ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi ya, apalagi tembus di area EMA 90, kita masih bisa asumsikan bahwa LSIP ini masih dalam rentang bearish-nya, seperti itu. Lanjut ada Telkom, kemudian ada BBCA. Kalau untuk Telkom, nah ini 2 hari, kemarin dia ada hanging man, kemudian hari ini masih koreksi juga, walaupun tipis 0,24%, saya rasa ini agaknya diperhatikan atau dijadikan satu pengingat ya, bahwa Telkom ini ada kemungkinan bertahan atau tertahan di bawah area EMA 90. Seperti historis pergerakan yang saya tandai ini, dia punya area resisten dinamik kuat di EMA 90. Takutnya ini juga akan mengulangi kejadian yang sama. Ada baiknya kalau udah punya Telkom, dilepas dulu aja. Kalau yang belum punya, tidak kita sarankan untuk masuk, karena ini takutnya udah akhir dari fase bullish kemarin. Apalagi kalau nanti Telkom itu tembus di bawah area 4.100-an. 4.100 ke bawah, saya rasa udah baik dijauhkan aja. Lanjut BBCA. BBCA juga sama, kemarin membentuk pola evening star, Kemarin membentuk pola evening star dan stokastik RSI mendorong adanya kemungkinan bearish trend yang lebih lanjut. Jadi untuk BBCA saya sarankan untuk tidak masuk dan ada baiknya dilepas saja atau taking profit kalau yang sudah punya. Karena dua tanda ini kemungkinan BBCA bakal lanjut bearish lagi ya. Asumsinya ini, dia punya 2 kali rejection di area EMA 90.
2 kali, dan ini 3 kali, walaupun nggak tepat di area EMA 90, tapi kalau ada chart pattern ataupun candlestick yang mendekati area EMA 90 yang menunjukkan adanya bearish reversal, kita bisa gunakan itu sebagai asumsi adanya penahanan ya, atau rejection di area EMA 90. Kembali untuk ketiga kali. BBCA tren pekan ini ya, tadi kita sebutkan ya, BBCA kemungkinan ada potensi bearish. Jadi untuk pekan ini saya rasa lebihnya bearish ya. Waspadai target harga selanjutnya di kisaran 7.000 atau area support yang dia miliki, terdekat yang dia miliki. Sampai saat ini BBCA masih menunjukkan adanya pattern bearish. Di sini ada lower low. Ini low yang pertama, di sini ada lower low, dan di sini ada lower high. Jadi ya dengan pattern seperti ini sih saya rasa support ini bakal ditembus dan bentuk satu pola support baru. Untuk support barunya sejauh apa kita belum bisa pastikan, tapi di sini ada area 1,618 yang bisa kita gunakan kembali sebagai asumsi awal ya. Bukan berarti BBCA ini pasti bergerak di area atau menuju area tersebut, tapi ini sebagai dasar asumsi aja. Target harga selanjutnya, kalau nanti memang BBCA masuk ke area bearish kembali, itu ada di 6.725. Akan membentuk pola support baru di kisaran 6.725. Kecenderungannya, ini masih probabilitas ya. Lanjut, ada AALI, ada BNBA juga yang ditanya. Untuk AALI, sebenarnya kalau saya melihat pola seperti ini, atau mungkin tadi juga ada beberapa saham yang kita bahas juga masuk ke dalam fase ini ya. Ini adalah fase koreksi sebenarnya, bisa kita katakan seperti itu. Karena koreksi tidak hanya terjadi ketika dia bullish dan kemudian harga turun, itu bisa disebut koreksi. Namun ketika fase bearish, adanya penguatan di tengah fase bearish tadi, itu juga bisa dikatakan sebagai koreksi. Kenapa bisa dibilang koreksi? Karena ini hanya bertahan sesaat. Gitu. Jadi mungkin AALI ini karena bearish trend, ini masih kelihatan banget bearish trend-nya. Di sini ada penguatan kurang lebih 1 minggu. Kalau misalkan Astra Agrolestari ini nggak bisa breakout di area EMA 24, saya pribadi tidak tertarik untuk masuk. Karena itu akan mengarahkan kepada continuation dari bearish-nya tadi, dan EMA 24 sebagai area resisten kuat. Takutnya seperti itu. Jadi ya dengan pola-pola seperti ini sih saya rasa masukkan aja dulu ke dalam daftar saham yang diperhatikan atau dipantau. Karena nanti kalau ada breakout, ternyata ya di dalam skenario-nya ada, atau di dalam pergerakannya ada breakout di area EMA 24, kan kita bisa ubah trading plan kita ya, di AALI dari yang watchlist ke dalam mungkin masuk ke saham yang layak untuk diperhatikan atau dibeli. Seperti itu. Tadi mungkin AALI berarti kesimpulannya tidak kita sarankan untuk masuk, atau outlook-nya kurang baik ya dari jangka pendek. Kalau untuk BNBA juga sama. Ini udah kelihatan banget, kemarin dia sentuh EMA 90, dan hari ini potensi candle membentuk pola hanging man. Dari tren BNBA jelas masih dalam fase bearish, jadi jangan percaya bullish trend ini yang terjadi dalam jangka waktu pendek, karena bisa jadi itu hanya koreksi sesaat, dan penguatan ini hanya akan mengarahkan kepada continuation dari bearish-nya. Takutnya begitu. Lanjut, tolong bahas CTRA dan Pakuwon Jati. Saham-saham properti yang belum kita bahas ya. CTRA juga kelihatannya udah nggak menarik. Kenapa? Karena di sini ada
3 kali doji. Kemarin juga ada spinning top. Jadi ini udah jelas apa ya? Mungkin dikatakan belum bisa menunjukkan arah selanjutnya, ya mungkin ya, karena CTRA ini dari pola candle belum ada pola apapun. Jadi spinning top maupun doji itu sama-sama mengindikasikan adanya ketidakpastian. Jadi masih ada probabilitas ya 50-50 ya untuk bullish dan juga bearish-nya. Untuk secondary trend dari CTRA saya bisa katakan masih dalam trend bearish, jadi agaknya diwaspadai kelanjutan dari bearish trend-nya tadi. Balik ke minor trend, saya rasa CTRA ini bisa diperhatikan ketika dia mendekati area 865 ya. Bisa diperhatikan nanti kalau ada pencapaian 865 bisa kita mungkin entry buy kembali, tapi sayangnya kalau misalkan dia bergerak di bawah EMA 24 dan 13, apalagi dia capai area 845-an, saya rasa udah baiknya dipertimbangkan untuk cut loss. Seperti itu ya. Level entry buy yang low risk saya rasa ya di 865 ya. Karena dari apa namanya? Dari level cut loss-nya di support 845 itu nggak begitu jauh lah. Jadi tidak memberikan satu potensial downside yang ya tidak begitu besar lah kalau dilihat. Resikonya nggak begitu banyak. Tadi ada Pakuan Jati ya. Jadi CTRA masih dalam trend bearish, dari secondary masih bearish, dari minor trend masih belum menunjukkan kepastian adanya kelanjutan dari bullish jangka pendek atau mengarahkan kepada trend bearish jangka menengah. Pakuan Jati hari ini dia kalau sampai tutup masih positif ya, dia ini potensi membentuk satu pola bullish belt hold. Bullish belt hold ini asumsinya adalah kelanjutan untuk bullish selanjutnya. Jadi kalau misalkan ini 3 hari kemarin bullish, 2 hari kemarin koreksi, dan hari ini ada candle bullish yang menutup 2 candle bearish sebelumnya. Jadi ini adalah pattern bullish belt hold tadi ya, di mana asumsinya Pakuan Jati kalau sampai ditutup menguat sampai penutupan hari ini, target harga saya rasa di kisaran 475 atau di bawah 480-an. 485 ya, kurang dari 485. Jadi mungkin target ini ya, dua target ini di rentang 485 sampai 475. Kalau kita ulas secondary trend Pakuan Jati ini sebenarnya kurang baik. Kalau kita perhatikan untuk trading jangka menengah atau bisa di hold untuk jangka menengah. Namun Pakuan Jati ini bisa jadi pilihan untuk trading jangka pendek. Historisnya dia punya rejection di area EMA 24 dan 90, jadi mungkin kita bisa gunakan lagi asumsi tadi untuk target price. Dua target price yang tadi saya sebutkan. Lanjut ada SMMT, kemudian ada ESA. SMMT kemarin dia breakout area EMA 24 dan hari ini ada pola hanging man, jadi agaknya dijauhkan aja dulu ya. SMMT saya rasa sih karena memang udah break di area resisten, sebenarnya ini udah layak untuk taking profit ya. Jadi ya mungkin kalau Bapak dan Ibu yang apa ya sudah bisa mengatur dan mengelola sikap greedy-nya atau psikologis dari tradingnya, mungkin adanya breakout resisten bisa di taking profit aja dulu. Takutnya hanging man ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dari fase bearish-nya, karena di sini kita lihat masih bearish ya SMMT. Masih bearish, belum ada pattern yang cukup kuat yang bisa kita gunakan sebagai asumsi bahwa ini sudah reversal. Ya, jadi agaknya hati-hati aja untuk SMMT ini. Lanjut tadi ada saham ESA ya. ESA juga sama, di sini ada pola hanging man, potensi pola hanging man. Jadi mungkin untuk ESA sama outlook-nya dengan SMMT,
Perhatikan nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat adanya pergerakan di bawah, kembali di bawah EMA 90 sebenarnya udah cukup khawatir ya. Di 900-an berarti. Ini kan 917 ya. Kita coba bulatkan aja di 910 ya, sedikit di bawah area Fibonacci retracement tadi. Lebih-lebih lagi kalau misalkan dia kembali tembus di bawah area 840-an. Kalau dia udah tembus 840 berarti udahlah lepas aja kepemilikan dari ESA karena kemungkinan ada pergerakan mengarah ke area support klasik di 695. Gitu. Untuk ESA ini juga sama ya, kalau dia masih bergerak di rentang 910 sampai 840 dengan adanya pola dari candle yang menunjukkan adanya pola bullish atau reversal bullish, kita bisa asumsikan untuk beli lagi. Kita bisa sarankan untuk perhatikan lagi ya saham ESA. Begitu juga dengan SMMT. Kalau misalkan dia masih bertahan di atas area EMA 24 dan 90, kita bisa lihat sebagai peluang. Seperti itu ya. Bertahan di kisaran 850 sampai 820, saya rasa kalau ada candle reversal itu menarik untuk diperhatikan. Lanjut ada ADMR dan pembahasan selanjutnya ini mengenai temas ya. Oke, kita bahas untuk ADMR yang pertama. Kalau mengenai ADMR, saya rasa outlook-nya masih sama ya, masih kurang baik. Karena ADMR ini kebetulan udah masuk ke dalam tren bearish-nya, tren jangka menengah yang kurang baik. Saya rasa EMA 90 akan menjadi resisten tersendiri ya. Apalagi di sini dia juga punya klasik resisten di kisaran 1785. Bertepatan juga pergerakan hari ini menguji area resisten klasik tadi. ADMR agaknya juga diperhatikan atau diwaspadai pergerakan selanjutnya karena kemungkinan masih akan lanjut bearish trend-nya. Belum ada satu pattern dari chart-nya yang kita bisa indikasikan sebagai kemungkinan adanya reversal. Untuk selanjutnya ada temas. Kalau temas ini dia punya support di 2340. Jadi saya rasa sih kalau coba kita lihat secondary-nya dulu ya. Secondary-nya ini, nah ini historisnya cukup menarik. Dia punya area rebound di area EMA 90. Dan kalau kita ukur dari secondary trend, dia punya area rebound di kisaran 0,6 sampai 0,7. Kita bisa gunakan lagi asumsi tadi untuk pergerakan terakhir, pergerakan saat ini. Ya, mungkin saya rasa bisa ditunggu koreksinya sampai 2200-an. 2200-an itu udah paling rendah ya maksud kami. Jadi 2200 itu udah paling rendah. Kalau memang ada candle bullish yang lebih baik atau yang lebih positif lagi di area tersebut, bisa kita sarankan untuk diperhatikan. Tema secara tren dari secondary masih cukup baik dengan area rebound di area EMA 90 ya, secara historis. Cukup menarik nih temas untuk diperhatikan. Target harga di 1,618 ya. Ini tepat ya. Jadi ya mungkin ada baiknya tunggu aja dulu apa namanya? Candle pattern yang lebih positif arahnya. Oke, Mas, boleh.
Selanjutnya ada Telkom, kemudian PTBA juga. Telkom tadi sudah kita bahas ya, jadi mungkin bisa diperhatikan pembahasan yang kita sudah bahas sebelumnya. Untuk PTBA juga sama ya. Saya rasa PTBA ini masih bisa kita sarankan untuk di hold selama dia masih bertahan di atas area asumsi kita, mungkin di sini swing high-nya ya. Asumsinya PTBA ini masih bertahan paling-paling rendah itu ada di kisaran 3720-an. 3720 sampai 3730. Itu udah paling rendah banget. Jadi selama dia masih konsolidasi di area tersebut, saya rasa masih bisa di hold atau bisa diperhatikan untuk pilihan trading ke depan. Saham-saham selanjutnya yang belum kita bahas ada MTEK dan juga AMRT. Kemarin sih MTEK ini ada koreksi ya. Ini kita katakan koreksi. Dan hari ini kebetulan ketika dia capai area EMA 90, nggak lama dia bentuk satu candle bearish ya ini. Ini potensi bearishnya lebih ke arah harami ya. Bearish harami bertepatan di area EMA 90, stokastik RSI juga mendukung adanya kemungkinan koreksi. Jadi saran saya mungkin diwaspadai aja atau bisa di taking profit MTK. Layak untuk di taking profit karena kemungkinan dia akan koreksi. Kalau sampai penutupan atau hari selanjutnya dia masih koreksi, dia ada kemungkinan uji area support di kisaran 1740. Kalau udah tembus 1740 berarti target harganya di support klasik 1500. Mungkin itu aja level-level yang bisa diperhatikan dan sebagai patokan ya untuk trading Bapak dan Ibu kalau memang sudah punya MTEK sebelumnya. Lanjut ada AMRT. Kalau dari AMRT setelah adanya pergerakan yang di bawah EMA 24 ini, saran saya coba tunggu aja dia breakout kembali atau bergerak di atas EMA 24 karena sampai saat ini belum ada tanda seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa AMRT ini masih dalam rentang bullish-nya ataupun sudah masuk ke dalam bullish rebound, saya rasa tunggu aja dia break di area EMA 24. Support terakhir saya rasa di 1680 itu udah paling terakhir banget karena itu sedikit di bawah EMA 90 tapi bisa kita gunakan sebagai area support. Ya jadi mungkin bisa diperhatikan dua area support dan juga sinyal dari breakout resisten tadi. Lanjut yang belum kita bahas ada saham Bumi dan juga TOWR. Bumi. Waspadai adanya penahanan di area resisten ataupun koreksi karena kebetulan dia udah capai area resisten di kisaran 89. Agaknya diwaspadai ya karena kenaikannya sudah cukup tinggi dari pergerakan sebelumnya dan kemarin emotional resisten juga sudah ditutup. Jadi ya mungkin target harganya ada di resistennya itu ya, di resisten 89 tadi. Taking profit saya rasa sangat layak, sangat cocok untuk digunakan sebagai strategi trading hari ini. Kalau yang belum punya, jelas kita tidak sarankan untuk masuk, karena kemungkinan momentum dari belinya ya, momentum buy-nya udah ketinggalan. Lanjut TOWR, Tower atau Sarana Menara Nusantara, didorong oleh stokastik RSI yang bergerak di area support setelah adanya koreksi ya cukup landai ya, koreksinya nggak begitu dalam juga. Saya rasa TOWR ini masih layak ya, masih bisa kita coba perhatikan atau bisa kita sarankan untuk di hold. Yang belum punya sebenarnya agak tricky ya, agak beresiko juga sebenarnya kalau kita mau masuk TOWR di level-level saat ini karena sebenarnya kalau mau kita kaji ya atau kita rekomendasikan area yang low risk
untuk entry buy sebenarnya itu ada di kisaran 1070 atau 1075 ya. 1075 sampai 1035 itu area yang sangat-sangat menarik ya. Yang dimana kalau misalkan TOWR bearish atau mengarah ke dua level support tadi, kemudian ada pattern candle yang rebound, itu akan sangat menarik lagi. Lebih menarik lagi dibandingkan kita entry buy saat ini. Karena resikonya, saya pribadi melihat resiko seperti ini cukup tinggi ya. Tergantung dari Bapak dan Ibu, kalau memang punya resiko atau tingkat resiko yang lebih tinggi dari saya, mungkin TOWR masih bisa kita sarankan untuk di hold atau bisa diakumulasi kembali karena stokastik RSI-nya sudah cukup baik ya. Posisinya cukup menarik. Lanjut ada Kino, kemudian ada Hill juga. Kalau Kino sih saran saya coba dijauhkan dulu aja karena mau gimana juga dia punya area EMA 24 masih jadi resisten kuat ya. Apalagi EMA 13 juga beberapa kali menahan pergerakan dari Kino sendiri. Tren masih bearish, target harga di support klasik area 2530. Ada kemungkinan masih lanjut ya, jadi agaknya dijauhkan aja atau berhati-hati ketika trading di saham Kino. Kalau untuk Medikaloka Hermina, mulai ada satu kemungkinan rebound ya. Stokastik RSI sudah di posisi yang menarik di area oversold. Koreksi kemarin juga hari ini sudah dilanjut dengan adanya inverted hammer. Dan secara historical sebenarnya dia punya area rebound itu di kisaran EMA 24 memang. Nggak jauh-jauh dari EMA 24. Nah, jadi adanya penembusan di EMA 24 kemarin, dan hari ini kebetulan ada inverted hammer, stokastik RSI udah mulai kemungkinan golden cross di area oversold. Saya rasa Medikaloka Hermina bisa diperhatikan kembali untuk jadi pilihan saham yang untuk di-buy ya. Pola rebound itu ada di kisaran kalau sebelumnya di 0,5 sampai 0,618. Kalau kita lihat hari ini dia rejection di area berapa? Di area 0,5 ya. Jadi memang 0,5 sampai 0,618 itu adalah area yang menarik. Kalau sampai ada pattern reversal di sana di dalam range tadi ya. Hill sangat menarik. Mungkin ya salah satu yang menarik juga untuk diperhatikan. Yang kemudian selanjutnya ya, ada TINS dan ada SMGR juga yang belum kita bahas. TINS sepertinya salah satu saham komoditas yang kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas ya hari ini. Kemarin tadi udah ada Antam, udah ada batubara, kemudian TINS ini kalau kita lihat dari posisi terakhir sebenarnya ada kemungkinan tertahan di kisaran EMA 24, ada pola rejection di area tersebut, stokastik RSI jelas sebenarnya ini mengindikasikan adanya overbought dari jangka pendek. Untuk selanjutnya saya rasa TINS itu diperhatikan dulu aja, masukkan ke dalam watchlist karena belum ada tanda-tanda apapun, belum ada tanda reversal, belum ada tanda rebound, maksud kami belum ada tanda-tanda breakout di area EMA 24. Jadi ya untuk mengurangi resiko TINS ini jangan masuk dulu aja. Kemudian SMGR juga kita sarankan untuk berhati-hati, waspadai kemungkinan kelanjutan dari bearish trend-nya karena saat ini sudah bergerak di bawah EMA 24 dan EMA 90. Hal itu mengindikasikan adanya pola bearish trend dan kemungkinan ya masih akan terbuka lebar. Target ataupun arah harga yang akan dicapai kemungkinan ada di kisaran 6325, support terdekat itu ya. Jadi ya karena ada ruang untuk potensial downside ya, ya saya rasa sih nggak layak untuk dipilih untuk jadi pilihan trading. Sebaliknya, baiknya dijauhkan aja dulu SMGR.
Secondary juga sama. Ini jelas ya, secondary minor masih bearish. Risiko sangat tinggi untuk kita masuk. Oke, mungkin itu adalah pembahasan terakhir dari pertemuan kita di hari ini, di Senin 25 Juli. Saya ucapkan terima kasih kembali atas pertanyaan-pertanyaan dan juga semangat yang masih Bapak dan Ibu miliki untuk join dan bergabung bersama kami ya di Philip Morning Market Call di setiap paginya, karena kita akan selalu hadir setiap hari pukul 8.30 sampai dengan selesai. Jadi di situ kita bisa berdiskusi dan juga melihat adanya update dari rekomendasi dan juga indeks global. Akhir kata terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.